Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 8 Agustus 2024 merupakan peringatan wajib Santo Dominikus, imam pendiri Ordo Pengkhotbah. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Arkadia Ari Wibowo, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sungguh besar kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Tidak putus-putusnya berkat yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Mohon ciptakanlah hati yang murni dalam diri kami, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batin kami, sehingga kami selalu memuliakan nama-Mu yang kudus, melalui perkataan dan perbuatan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia, bab 31, ayat 31 sampai dengan 34. Beginilah sabda Tuhan. Sungguh akan datang waktunya, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka, ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku, maka aku
akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 16, ayat 13 sampai dengan 23. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan
bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Sudahkah aku sungguh mengenal Allah? Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus memakai istilah anak manusia sebagai kata ganti dirinya. Ia mengajukan pertanyaan kepada para murid. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Sebuah pertanyaan yang relatif mudah dijawab mengenai pandangan orang Kristen maupun yang non-Kristen mengenai siapakah Yesus Kristus. Kemudian Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang bersifat pribadi. "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Petrus dengan bantuan dari Allah Bapa menyatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Tuhan Yesus memujinya dan menegaskan, Ia akan mendirikan jemaatnya atau gerejanya di atas Petrus yang namanya berarti batu karang. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyatakan kepada para murid bahwa sebagai Mesias, Ia harus menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, Petrus menegurnya dan berharap hal tersebut tidak terjadi. Karena Petrus masih berpikir Mesias dan anak Allah yang berkuasa dan jaya di dunia bukan yang wafat dengan penuh penderitaan dan hina. Konsep kebangkitan pada hari ketiga pun masih belum dipahaminya. Tuhan Yesus menegur Petrus dengan keras. "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Walaupun demikian, Tuhan Yesus tetap mempercayakan kunci kerajaan surga atau gerejanya kepada Petrus. Dan terbukti sampai lebih dari 2000 tahun suksesi apostolik terus berlanjut hingga kepada Paus Fransiskus sebagai penerusnya. Pertanyaan kedua Tuhan Yesus mengajak kita untuk berefleksi. Siapakah Yesus Kristus bagiku? Apakah kita sudah mengenalnya secara pribadi? Mengetahui sifat-sifatnya, apa yang membuat hatinya bahagia dan yang membuatnya berduka bahkan marah? Apakah Ia sudah menjadi Allah dan Raja di dalam hidup kita, di mana kita sungguh-sungguh tunduk dan berserah kepadanya? Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih setia. Walaupun saat kita jatuh dalam dosa, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia tetap menaruh kepercayaan dan harapan agar kita dapat kembali dan melanjutkan karyanya, yaitu membangun kerajaan Allah di dunia. Dengan demikian, diharapkan akan semakin banyak orang yang merasakan kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal darinya. Marilah berdoa.
Tuhan Yesus yang maha baik dan penuh kasih, kami sungguh bersyukur telah Kau pilih menjadi anak-anak-Mu dan juga telah diberikan kepercayaan untuk turut berkarya bersama-Mu. Tuhan, mohon teguhkanlah iman kami agar dapat selalu berjalan bersama-Mu di dalam suka dan duka. Terpujilah nama-Mu yang kudus selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.